RTJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Setelah muncul ke publik, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, terus menjadi perbincangan. Pasalnya Putri Chandrawati dinilai menjadi saksi kunci utama yang bisa membongkar dan mengungkap motif pembunuhan Brigadir Yosua. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari keterangan dan fakta dari istri Verdi Sambo. Salah satunya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Hingga saat ini LPSK belum berhasil menemui istri Verdi Sambo. Di sisi lain LPSK mengaku bingung karena istri Sambo tidak antusias untuk merespons upaya asesmen. LPSK menilai istri Verdi Sambo tidak membutuhkan perlindungan. Nah, mengenai Bu Putri, memang kami juga bingung Ibu Putri ini mengajukan permohonan tetapi tidak antusias untuk menghubungi LPSK. Jadi kami berpikir barangkali Bu Putri memang sebenarnya tidak memerlukan layanan perlindungan dari LPSK. Jadi ini yang situasi yang kami hadapi berhadapan dengan permohonan Ibu Putri. Salah satu pihak yang berupaya bertemu dengan istri Verdi Sambo adalah Komnas HAM. Komnas HAM berharap dapat segera memeriksa Putri Chandrawati. Kondisi psikologis dari istri Verdi Sambo sudah semakin membaik. Terlebih yang bersangkutan sudah sekali muncul ke publik saat menjenguk Sambo di Mako Brimob. Ya, kita siapkan kalau seandainya masih berlarut-larut kita akan minta second opinion itu. Kita sudah siapkan tim pembanding. Dari pihak BPC-nya apa sudah menerima, Pak? Mana? Dari pihak BPC-nya apa sudah tahu? Ya, kemarin dia memberikan penjelasan kondisinya seperti ini begitu versi dia kan. Ya, kita minta supaya bisa diupayakan ya. Tapi kalau kemudian masih ada hambatan, bukan hambatan dalam arti apa ya? Misalnya pertimbangan psikologis mereka, misalnya dikatakan Bu PC belum bisa memberikan keterangan, ya kita akan minta tim yang sudah kita siapkan ini untuk menjadi pemberi second opinion. Hingga kini polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Seluruh kesaksian dari tersangka dan para saksi sangat penting untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sekaligus yang terpenting mengetahui motif dari pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah sempat muncul ke publik, kesaksian dari istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, begitu ditunggu. Kesaksian Putri Chandrawati dinilai sangat penting untuk membuat terang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, khususnya soal apa motif dari pembunuhan ini. Kita akan membahasnya di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini bersama sejumlah narasumber. Sudah bergabung secara daring Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi Pasaribu, lalu dari tim pengacara keluarga Brigadir Yosua Nelson Simanjuntak, dan juga ada psikolog klinis Zoya Amirin. Selamat pagi Mbak Zoya, Bang Nelson, dan juga Pak Edwin. Pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Edwin terlebih dahulu. Jadi statusnya bagaimana Pak Edwin dari Putri Chandrawati ini khususnya dalam LPSK, karena sampai saat ini setahu kami tidak sempat ada perbincangan yang benar-benar menyentuh pada pokok permasalahan ataupun asesmen yang benar-benar mungkin sesuai standar dengan LPSK, dan pembicaraan sampai saat ini dengan LPSK masih cukup sulit, masih belum mendapatkan informasi apa-apa. Apa update-nya Pak Edwin? Yes, sebagaimana disampaikan Timothy, begitulah adanya ya. Dan kami juga sudah mendapatkan laporan lengkap dari psikiater dan psikolog kami tentang asesmen psikologis yang dilakukan terakhir. Nanti pada hari Senin minggu depan kami akan putuskan permohonan dari Ibu P di rapat pimpinan LPSK untuk diterima atau ditolak. Itu sesuai dengan tenggat waktunya atau memang karena selama ini belum berhasil? Baik, Edwin. Sesuai dengan tingkat waktu, ya. Dan sebenarnya kan begini ya, ada beberapa momen di mana Ibu P ini bisa bicara, ya.
Setidaknya pertama yang nampak oleh publik ketika di depan Makobrimob. Kedua, ada proses pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi atau terperiksa dalam proses hukum di Barreskrim, ya, di mana yang bersangkutan menyampaikan keterangan, gitu. Kepada Barreskrim. Kepada Barreskrim, pada penyidik, gitu, ya. Gitu. Tapi kenapa sebagai pemohon yang meminta dibantu, ditolong oleh LPSK, malah tidak menunjukkan respon, tidak antusias terhadap yang dimohonkan, sesuatu yang dimohonkan. Namun di sisi lain juga posisi LPSK, kami kan bukan tukang stempel saja, kami kan harus membuktikan bahwa yang dimohonkan itu benar. Jadi pertanyaannya, benar nggak peristiwa yang dilaporkan sebagai pencabulan? Benarkah kalau ibu mengalami trauma, depresi, itu karena peristiwa yang mana? Karena setidaknya kalau merujuk pada laporan polisi yang ada, ya, di minggu pertama pada pasca Polri menyampaikan kepada publik tentang peristiwa ini, yaitu tanggal 11 Juli, itu ada 2 LP. Jadi 2 LP, yaitu LP pencabulan, ya, terhadap Ibu P dengan LPB, dan LP percobaan pembunuhan dengan model A, gitu loh. Percobaan pembunuhan kepada Barada E, ya. Oke. Itu dengan LPA, model A, dia polisi sebagai pelapor, sementara cabul itu dengan LPB berarti Bu Putri sebagai pelapor. Oke. Nah, jadi kemudian minggu berikutnya baru ada laporan dari kuasa hukum almarhum Joshua untuk pembunuhan berencana, ya. Jadi kami berangkat dari 2 LP yang awal itu, karena 2 LP awal itu yang menjadi posisi bahwa Barada E dan Ibu P sebagai orang dalam subjek hukum pada proses hukum itu, gitu. Oke. Kalau komunikasi dengan kuasa hukumnya bagaimana? Karena kan komunikasi langsung dengan Ibu Putrinya ini masih terkendala kondisi dari Ibu Putri sendiri. Tapi kuasa hukumnya sendiri meyakinkan masih butuh atau tidak ini sebenarnya, Bang Edwin, perlindungan dari LPSK bagi Ibu PC? Iya, dari sejak awal sepertinya ada yang disalahpahami, ya. Disalahpahami itu bahwa kalau mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK seketika dilindungi, gitu loh. Jadi seketika dilindungi, dan itu status itu sebetulnya menjadi salah satu harapan, ya, gitu loh. Artinya kalau menyangkut soal rehabilitasi psikologis atau psikiatrinya atau medisnya, saya rasa secara personal Ibu P dan keluarga punya kemampuan itu, ya, gitu loh. Tapi kayaknya ada kebutuhan atas status sebagai terlindung LPSK, ya, untuk kita belum tahu untuk apa itu. Tapi itu yang mau kami dalami, kan, termasuk kami dalami apakah benar tapi tidak peristiwa yang dilaporkan, ya, soal pencabulan itu, termasuk juga soal percobaan pembunuhan itu, gitu. Nah, itu jadi salah satu ukuran juga apakah si pemohon punya etikat baik atau tidak. Ini yang tidak dilihat oleh LPSK. Nah, mungkin boleh koreksi saya juga, Bang Edwin. Pemahaman awam ini adalah kalau seseorang terkait dengan kasus lalu membutuhkan perlindungan LPSK, ini adalah karena nyawanya terancam sepanjang proses penyidikan dan pengadilan dari kasus tersebut. Benar begitu? Apakah begitu, Bang Edwin? Dan apakah sampai saat ini LPSK mendapatkan bahwa keselamatan Ibu Putri ini juga ikut terancam sepanjang penyidikan dan juga proses pengadilan kasus ini? Apakah terdeteksi demikian, Bang Edwin? Ya, benar sebagian, Timothy, tapi tidak menyeluruh. Tepat begitulah, ya, gitu. Kalau kita membaca Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah pemenuhan hak dan pemberian bantuan
kepada saksi dan korban. Ya, satu itu. Kemudian memang salah satu komponen soal ketika kami melakukan penelaahan terhadap suatu permohonan perlindungan, salah satu komponen yang kami periksa ada tidak ancaman. Gitu loh. Jadi ada sifat penting keterangan, ada soal tingkat ancaman, ada soal apakah dari peristiwa mengalami situasi medis psikologis yang perlu penanganan, termasuk kami mendalami track record dari pemohon. Itu hanya salah satu saja yang menjadi rujukan kami, bukan segala-galanya, Bang Timothy. Tapi karena juga di sisi lain, kalau menyangkut beberapa tindak pidana, itu di undang-undang memang dibunyikan sebagai tindak pidana yang menjadi prioritas untuk LPSK tangani kepada saksi, korban, pelapor, ahli maupun saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Yaitu tindak pidana tertentu itu yang dibunyikan oleh undang-undang pelanggaran HAM yang berat, terorisme, kemudian korupsi, pencucian uang, kekerasan seksual masuk, gitu. Human trafficking, perdagangan orang, kemudian penyiksaan, penganiayaan berat, narkotika, ya, dan psikotropika, dan ada yang sifatnya lebih umum, dan tindak pidana lain yang menyebabkan posisi saksi dan korbannya terancam keselamatan jiwanya. Gitu. Nah, dalam konteks ini saya mau lengkapi dulu ya, bahwa pada korban kekerasan seksual, memang di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, itu dia punya kesempatan untuk bisa mendapatkan rehabilitasi. Salah satu, jadi dia bisa mendapatkan rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial. Itu Bang, seperti itu. Jadi walaupun tidak ada ancaman buat tindak pidana tertentu, yaitu perdagangan orang, kemudian penyiksaan, penganiayaan berat, kekerasan seksual, ya, itu memang di undang-undang dibunyikan mereka dapat mengakses rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial. Dan itu yang dugaan LPSK, mungkin itu yang dicari oleh Ibu PC ini pada saat meminta perlindungan ke LPSK. Namun ya seperti yang disebutkan Bang Edwin tadi, kok tampaknya sudah kurang antusias saat ini justru dari. Saya rasa bukan di soal itunya, Timothy, bukan soal apakah dia membutuhkan layanan rehabilitasi itu, karena tadi saya sampaikan secara pribadi Ibu PC memiliki kemampuan lah. Kalau untuk berrehabilitasi dirinya ya. Untuk memang sendiri gitu ya. Tapi memang ada kebutuhan terhadap status sebagai terlindung LPSK. Oke, baik, saya ke Bang Nelson. Saya jadi teringat pada saat pemakaman dari Brigadir J setelah otopsi kedua, di mana ibunda dari Brigadir J ini memang ada menangis sambil meminta, setahu saya ini maksudnya adalah Ibu Putri, untuk mengungkap sebenar-benarnya apa kejadiannya. Bang Nelson pasti juga masih ingat, videonya pun sempat viral juga. Bagaimana melihat perkembangannya, Bang Nelson, mengingat sampai sekarang belum ada keterangan khususnya juga kepada LPSK maupun kepada Bareskrim yang sebenar-benarnya detail apa yang diketahui oleh Ibu PC terkait dengan kasus tersebut, Bang Nelson. Terima kasih para pemirsa Kompas TV, saudaraku Timothy, Bapak Ibu narasumber. Saya senang sekali senantiasa Kompas TV bersama dengan kami dan ajas berimbang dilakukan. Untuk pagi ini sebuah topik bagus, menanti kesaksian ya, istri dari Fantasiera atau Papa Charlie. Terkait tadi dimundurkan ke belakang pemakaman kami yang selama ini ada. Sulit sekali kesaksian ini, udah sebulan lebih. Kata kunci adalah mulai boring kita ini. Hukum ini mau dibawa kemana? Saya alihkan dulu. Kadangkala media-media apa lagi yang mau kita sajikan? Ini bukan tugas-tugas kita. Terkait dengan topik dialog pagi ini adalah menanti. Indah sekali besok pagi KTP ku berubah ini jadi Pilsub ini. Ahmad Albar dengan lagunya Dunia Panggung Sandiwara. Ini kan bisa kita buka pasal-pasal. Tugas siapa ini? Kemana dia? Minta perlindungan ke sebuah lembaga. Ditolak. Malu nggak kita ini? Itu kan ada. Kalau saya tidak keliru, pasal 159, pasal 200 sekian sampai di KUHP itu kesaksian.
penyidik ini wajib hukumnya memanggil, dan bisa kita lihat tadi pagi Kompas ini, kalau ada teroris, penjahat lain, langsung dipakein baju orange. Ada apa ini? Gelar perkara dan sebagainya. Ini kok seperti ada bujuk rayu, ada apa? Sampai kapan? Kalau memang harus datang, berkali-kali dari kami sebut, lembaga hadir hari ini, mudah-mudahan Mbak yang cantik jelita dari psikolog, datang aja ke lembaga firma hukum kami. Ini kami teriakin selama ini. Duduk-duduk kita sama-sama, minum kopi, apa yang kita katakan. Kalau kembali ke keluarga, cover both side ini, kami kan menunggu ibunda klien kami, sebagaimana yang diutarakan saudara Timothy tadi. Nun jauh di Sungai Bahar sana. Inikah keadilan? Inikah justice for all yang kami harapkan itu? Sudah ada 4 tersangka loh. Ini ya. Ini dari awal kami nggak berubah pasal-pasal yang kami sajikan. Tidak meleset satupun. Bahasa yang tembak-menembak sudah sirna. Sudah pembunuhan, sudah lain-lain. Ya. Nah, harus kemana lagi kita? Satu lagi, lie detektor ada, katanya kita udah canggih. Tinggal apalagi yang kita tunggu otopsi. Dan tentunya harapan kita, Bapak-Bapak yang terhormat, penyidik-penyidik yang profesional, presisi, dan yang harapan kita ke depan untuk bisa dilakukan. Ada daya paksa. Ada hal-hal teknis lainnya. Ada minta data ke rumah. Dan tentunya di pasal lanjutan, saksi tadi memang bisa dipanggil oleh hakim nantinya di pengadilan. Kalau sampai sudah ke pengadilan, tiada kata lain. Nah, mata memandang. Hukum itu sudah tegak berdiri. Tidak memandang bulu siapapun itu, sudah menjalankan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menanti kesaksian. Demikian. Baik, Bang Nelson, dari Anda sendiri melihat sejauh ini kan sebenarnya alasannya cukup jelas mengapa Ibu Putri ini belum bisa memberikan keterangan banyak terkait peristiwa karena kondisi pribadinya sendiri, ya, kondisi kesehatannya sendiri, terutama mungkin kesehatan mentalnya saat ini masih terlihat trauma terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, sementara dinantikan keterangan dari Ibu Putri ini. Mungkin Anda lebih paham sebenarnya batasannya seperti apa. Ya kita memahami bahwa ini bukan peristiwa yang sederhana yang dialami, bisa menimbulkan trauma, bahkan mungkin selama beberapa lama kita tidak tahu begitu. Tapi di sisi lain kan penyidikan ini juga terus berjalan dan penyidikan bahkan dari Presiden dan Kapolri pun memang menuntut ini dilakukan seterang-terangnya dan secepat-cepatnya agar bisa benar-benar jelas mengenai kasus ini. Itu di mata hukum bagaimana tuh Bang Nelson, mengingat di satu sisi ada kemanusiaan, kita memahami bahwa kondisi manusianya belum bisa banyak dimintai keterangan, tapi di sisi lain penyidikan ingin dipercepat, ingin secepat-cepatnya bisa seterang-terangnya kasus ini. Terima kasih Bung Timothy dan Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Ada Permenkes yang cukup lama lah pernah kita daya gunakan, baik untuk birokrat, baik untuk masyarakat umum. Kedokteran juga begitu. Dokter umum, kenapa hal yang sulit? Satu kali kita panggil dia, tidak ada jawaban. Minggu depan, panggil lagi. Ada beberapa PP yang menginstruksikan untuk negara melindungi segenap bangsa Indonesia. 2 kali. Minggu depan 3 kali. Nah ini dokter sudah harus menentukan berketetapan tetap. Ini dia bahasa hukumnya ya. Permen itu yang saya lupa, nanti bisa kita diskusi. Intinya hanya satu. Di sana dikatakan orang ini terganggu jiwanya. Orang ini sudah memiliki penyakit mental tetap. Dan terakhir, orang ini berhak bekerja kembali dan bisa perawatan. Kategori di mana kita masukkan beliau ini? Atau penduduk lain? Atau warga negara lain? Ini jelas gamblang semua. Tidak ada revakum, tidak ada hukum itu yang kosong. Karena Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatakan siapapun akan dilindungi. Jadi terlepas dari itu semua, ibu itu bisa tampil malam-malam di Depok, bisa ya dengan tidak melanggar hak ajasi, dengan sang pengacara, penasihat hukum keluarga didampingi, mata dunia memandang apakah ibu itu tetap lagi disajikan ke depan, dan sampai hari ini
gelap gulita, tidak ada apapun. Tetapi dari sisi pemeriksaan ini, dokter memberikan hasil yang seperti kami katakan ada 3 poin di atas. Oke, jadi akan sampai satu titik di mana asesmen itu akan bisa diberikan oleh tenaga ahlinya sehingga bisa benar-benar di bagian apa di mana ditentukan Ibu Putri ini kondisi kesehatan mentalnya. Ini mungkin saya langsung ke Mbak Zoya kalau begitu. Lagi-lagi Mbak Zoya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita memahami, kita tidak mau mengecilkan kondisi mental seseorang. Trauma ini bisa sangat-sangat berat. Tapi di sisi lain ada pihak-pihak yang menunggu kepastian keadilan hukum dan ternyata keterangan dari seorang saksi ini menjadi salah satu keterangan kunci yang bisa membuka kasus ini seterang-terangnya. Secara waktu apakah itu memungkinkan atau bahkan mungkin kita bisa saja sampai kepada titik di mana seseorang saksi itu karena terguncang trauma tidak bisa memberikan keterangan sama sekali, Mbak Zoya? Ya, kalau selamat pagi, saya juga sekaligus dalam acara ini mengucapkan turut berduka cita ya kepada keluarga dari Brigjen J. Ya, saya sampaikan melalui Bang Nelson. Jadi gini Timothy, kalau misalnya soal shock ya, ini saya kasih analogi. Kalau ada orang kecelakaan lalu kakinya patah gitu, tidak ada kan orang yang akan nyuruh dia untuk cepat-cepat berjalan. Nah kalau misalnya kita melihat kondisi mental seorang yang mengalami pelecehan seksual atau gitu ya kekerasan seksual, ini dalam konteks umum ya, gitu, susah kan kita melihat lukanya dari luar, susah kan kita mendeteksi itu gitu. Shock pada seseorang kapan sih itu bisa dialami dan berapa lama harus dialami, itu sangat spesifik sehingga yang menjadi penting dalam proses ini dan dalam konteks ini, salah satunya adalah cara pengambilan informasi, cara pendekatan untuk kasus-kasus yang luar biasa, gitu, kasus-kasus kekerasan seksual, kejahatan seksual misalnya ya, atau ada dugaan kejahatan seksual sekalipun gitu. Soal nanti pembuktiannya bagaimana di persidangan itu urusan nanti, tapi begitu ada pelaporan, ya ada dugaan, kita juga harus mensikapinya dengan cara yang berbeda gitu. Perspektif korban, misalnya, ya saya kok agak risih ya dengan segala hormat kepada LPSK gitu ya, dengan istilah kurang bekerja sama. Prosesnya ini ketika kita berbicara di depan orang, ya ketika kita misalnya tadi diambil contohnya. Kenapa kalau bisa pergi ke Makobrimob ya tadi kalau nggak salah Makobrimob untuk berbicara, kenapa tidak bisa pemeriksaan? Nah kalau yang saya tahu pemeriksaan psikologis itu bisa sangat kompleks gitu. Saya sendiri kalau misalnya dalam bekerja saya tidak bisa misalnya melakukan pemeriksaan psikotes assessment dengan cara pengambilan yang sama. Ya dengan korban-korban yang sedang trauma, apapun bentuk traumanya gitu ya. Nah cara pengambilannya, pendekatannya, pembinaan raportnya, dan yang paling penting adalah bagaimana selama pengalaman saya menjadi pendamping gitu ya, misalnya susahnya itu adalah dia merasa dituduh atau tidak dalam proses ini gitu. Nah itu kan yang kami semua tidak tahu gitu, saya juga tidak tahu, dan proses ini menjadi penting untuk pengambilan. Jadi ya shock, kita nggak pernah bisa tahu kapan kisahnya betul. Ya, dan di sini ada desakan bahwa gimana nih ini sebagai saksi kunci dan sebagainya. Kalau saya melihat kalau gitu harus dilakukan segala cara, teknik gitu ya untuk pendekatan, membina kepercayaan sehingga bisa lihat oke, apa yang kamu butuhkan untuk dilindungi. Lalu apa yang bisa kira-kira assessment yang paling masuk akal, cara yang paling manusiawi gitu ya, sikap yang tidak menuduh. Itu yang dibutuhkan oleh kebanyakan korban terduga pelecehan atau kekerasan seksual, Timothy. Jadi terkadang bukan korbannya yang sama sekali tidak bisa berbicara, tapi mungkin pendekatannya yang harus lebih dicoba beberapa pendekatan dan dicari yang mana yang akhirnya nyaman bagi korban untuk bercerita. Iya, gitu ya. Gitu cara yang paling efektif gitu untuk mendapatkan hasilnya gitu ya. Karena kalau misalnya korban bisa berbicara dengan korban melakukan assessment dan cara pengambilan assessment itu menjadi penting gitu ya. Kalau dalam konteks pekerjaan kami. Oke. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini kan sebenarnya permasalahan atau tuduhan pelecehan itu pun sampai saat ini kan belum disertai dengan bukti
gitu Mbak Zoya. Nah mungkin Anda bisa memberikan gambaran apakah dalam perlindungan bagi mereka yang sampai saat ini diduga melakukan atau dilakukan pelecehan terhadap mereka, ini memang seperti inikah, memang bukti itu biasa datang belakangan kah, atau bagaimana sebenarnya Mbak Zoya? Itu sebabnya makanya perjuangan undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual menjadi perjalanan panjang gitu ya. Kalau kita tahu dari tahun 2016 baru diresmikan pada bulan Mei kemarin. Itu karena salah satunya tidak semua, apalagi kalau kita berbicara mengenai pelecehan seksual atau kekerasan. Masalahnya kekerasan ini adalah salah satu, ini uniknya karena korban selalu malu ya, merasa ini adalah aib. Padahal dia korban, harusnya kan yang merasa aib dan malu adalah misalnya pelaku gitu ya. Tapi dalam konteks ini, mereka kadang-kadang tidak mau melaporkannya karena penghakiman sosial yang luar biasa gitu. Ya, apalagi kalau misalnya orangnya high profile. Orang yang biasa-biasa aja ketika mengalami pelecehan gitu ya. Mulai dari di pinggir jalan sampai dilakukan oleh orang yang dikenal. Itu saja sudah memalukan, bikin shock. Kadang-kadang tidak mau melapor karena takut dibilang, aduh, kok kamu bisa sih dilecehkan, kok ini sih bisa terjadi. Penghakiman ini yang membuat dugaan pelecehan seksual menjadi juga tambahannya jadi pelecehan sosial gitu. Hinaan-hinaan dan sebagainya. Dan ini mempersulit gitu kondisi korban gitu untuk bekerja sama. Nah ini nanti mungkin saya mau minta tanggapan dari Pak Nelson, karena sejauh ini kan Pak Nelson keluarga juga keberatan dengan tuduhan tersebut karena merasa juga tidak ada buktinya. Tapi di sisi lain kan kita dengar tadi seperti kata Mbak Zoya, justru memang seringkali peristiwa terjadi di tempat yang tertutup, seringkali bukti susah untuk dihadirkan, dan korban pun malu untuk mengungkapkannya. Kita akan bahas lebih lanjut, kami akan jeda sebentar dan kembali dengan pembahasannya usai jeda. Kayak gini deh.